Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, rekan-rekan trader. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu mengenai re-entry. Sekarang, jika Anda sudah menyaksikan video sebelumnya, tempat-tempat untuk re-entry, kondisi-kondisi re-entry setelah CSAK, setelah momentum, mungkin Anda sudah mendapatkan sedikit gambaran ya. Tinggal memperbanyak latihan saja. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengetahui satu re-entry itu dinyatakan valid atau tidak. Karena tidak semua re-entry bisa kita ambil. Re-entry yang kita ambil hanya re-entry yang valid sesuai dengan rule atau aturan-aturan asas-asas dari BBMA ya. Baik, langsung saja hari ini kita akan coba secara singkat, karena tidak mungkin kita berpanjang lebar, nanti Anda juga akan bosan ya. Secara singkat saja, kita ambil satu contoh dan bagaimana perjalanan market pada time frame di bawahnya pada saat dia membentuk re-entry. Jadi pada prinsipnya pergerakan harga bisa kita prediksi dengan diagram BBMA. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya, atau orang sering sebut cara ini adalah cara analisa multi time frame untuk memvalidkan sebuah re-entry. Langsung saja kita lihat pada pair USD JPY, USD di H1 ya. Di H1 ini kita melihat ada momentum di sini. Ada momentum. Jadi yang paling sederhana sebenarnya untuk kita mencari peluang, kita cari saja pair time frame yang ada momentum. Karena kecenderungannya jika sudah terbentuk momentum, maka harga akan bergerak mengikuti momentum tersebut. Sama halnya seperti kita mendorong sebuah mobil yang mogok. Dorongan pertama begitu sulit, tapi begitu dia sudah berjalan sedikit, ada momentum, akan terasa ringan. Begitu juga yang terjadi dengan market. Dia akan cenderung mengikuti kemana arah yang punya kekuatan. Dan momentum adalah signal awal dari munculnya sebuah kekuatan di market. Jadi ketika kita melihat seperti ini, ada momentum di time frame H1, kalau kita jeli sebenarnya di time frame kecil pasti akan ada peluang-peluang entry di sini. Coba kita lihat di M15. Di M15, nah ini banyak peluang di sini, peluang re-entry ya. Ini kita ambil contoh re-entry setelah momentum. Re-entry setelah momentum. Di sini kan ada momentum. Ini. Setiap momentum pasti akan ada re-entry. Ini masih momentum. Kemudian dia di sini naik untuk ke EMA high untuk ngasih re-entry. Jadi fokus kita hari ini apa yang terjadi pada saat candle mengenai atau mampir ke EMA high tempat kita re-entry. Apa yang terjadi di time frame kecil pada saat ini? Coba kita perbesar dulu supaya lebih jelas ya. Walaupun satu contoh tapi dia cukup jelas. Mudah-mudahan bisa cukup jelas untuk nggak perlu kita membuat contoh-contoh yang banyak. Coba kita perbesar dulu. Kita kasih tanda horizontal line di sini. Posisi MA 5 high dan MA 10 high. Sini. Ini posisi MA 510 dan MA 5 high dan MA 10 high, tempat re-entry-nya setelah momentum di M15. Kita kasih rectangle kotak di sini ya. Supaya lebih jelas apa yang terjadi di time frame kecil untuk memudahkan pemahaman kita dalam menganalisa multi time frame. 106 864 859 864
859. Ini sudah kita marking ya. Di sini adalah kawasan MA5 dan MA10 high, tempat reentry-nya M15. Coba kita perhatikan apa yang membuat harga ini kemudian berhenti di sini. Ini karena ini adalah backtest. Ini kita belum mengetahui pergerakan selanjutnya ya. Cuma kita ingin memastikan apakah di area ini kita bisa untuk reentry atau tidak. Ini kita belum tahu ini kelanjutan harga ini. Kita hanya ingin membuktikan secara ilmiah ya, apakah ini tempat reentry yang tepat atau tidak. Oke, langsung saja kita lihat di M15. Di M15 apa yang terjadi saat harga menyentuh area tersebut. Nah, ini dia marking yang kita buat di M15. Di M5 dia tidak mampu untuk melanjutkan perjalanannya. Dia mentok di sini, di area MA5 dan 10 ini. Tapi di sini belum ada tempat untuk entry ya. Kalau kita lihat dari yang terjadi di M5 ini ada CSAK buy. Setelah CSAK kita harus tunggu dia reentry, dan ternyata reentry-nya gagal karena dia menembus langsung MA low, tidak ada reentry di sini. Nah, ini kita belum entry di sini. Terus untuk entry-nya kita lihat pada time frame di bawahnya lagi. Kita lihat pada time frame di bawahnya, yaitu di M1. Apa yang terjadi di kawasan MA5 10 high M15 tadi di M1. Agak jauh ya kalau M1 memang karena dia per 1 menit. Nah, di sini. Ini dia kawasan. Coba kita bahas perjalanan market di M1 ini. Apa yang terjadi di sini? Di sini ada momentum buy di sini. Selalunya seperti itu. Setiap ada re-entry di time frame M15 misalnya, di time frame terkecilnya yaitu di M1 itu selalu ada momentum. Kebiasaannya seperti itu. Atau misalnya re-entry-nya di H4, biasanya M15-nya momentum. Coba kita lihat setelah momentum dia re-entry di sini. Setelah re-entry dia tidak mampu lagi untuk melanjutkan momentum. Artinya ini adalah MHF. Sesuai pembelajaran basic kita, setelah MHF akan ada candle arah. Ini dia candle arah yang merah ini. Setelah itu akan ada re-entry. Di sini dia re-entry-nya. Berarti kita entry di sini. Berdasarkan signal di M15, kita entry-nya di setup lengkapnya M1. Ekstrim. Bukan ekstrim ya. Ini momentum re-entry MHF, CSAK, dan CSAK lagi makin kukuh dia menembus MA50, kemudian re-entry. Di sini tempat kita entry. Inilah alasannya M15 re-entry pada M15 valid. Alasan yang pertama, di M5 dia tidak mampu momentum, di M1 juga sudah berhenti pergerakannya. Kemudian harga terus turun. Re-entry M15 tadi valid ya. Re-entry M15 valid dengan alasan ada setup lengkap pada time frame kecil, yaitu di M1. Jadi untuk sederhananya sebenarnya jika kita sudah memahami setup lengkap BBMA, setiap ada re-entry dan re-entry itu dinyatakan valid apabila di time frame terkecilnya itu selalu membentuk setup lengkap BBMA. Demikian teman-teman secara singkatnya. Jika tidak terjadi setup lengkap pada M5, pada M1 dalam hal ini karena re-entry-nya di M15, jika di M1 ini tidak terjadi setup lengkap,
di M1 ini tidak terjadi setup lengkapnya, maka re-entry tadi dinyatakan tidak valid. Di sini, seandainya ini terus jadi momentum dan tidak ada candle arahnya, tidak ada candle arah sell, maka re-entry di M15 dinyatakan tidak valid dan kita tidak entry jika ini momentum terus. Karena jika ini momentum lagi, maka M5 juga akan momentum. Nah, kemudian M15 akan menjadi candle arah kukuh buy. Demikian teman-teman penjelasan singkat tentang bagaimana cara memvalidkan re-entry secara singkat. Nanti pada video-video selanjutnya kita akan bahas secara lebih lengkap lagi dan lebih advance ya, bagaimana, karena yang menentukan kita untuk sukses membaca indikator BBMA adalah salah satunya adalah analisa multi time frame-nya harus kita kuasai, dan masih banyak lagi yang ingin kita bahas, bukan hanya sekedar di sini, banyak lagi pada time frame besarnya apa yang terjadi, di posisi-posisi seperti apa yang bisa kita ambil ke entry-nya, masih banyak lagi teman-teman. Yang penting kita belajar tahap demi tahap. Semoga kedepannya semakin hari semakin bertambah pemahaman kita tentang teknik BBMA ini yang bisa kita pakai untuk mencari penghasilan di pasar forex ini. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.